Kesadaran besar akan datang perlahan. Jalan pertumbuhan spiritual adalah jalan belajar sepanjang hayat. Itu yang saya bilang tadi. Jangan khawatir karena jiwa kita abadi. Begitu sadar kalau saya adalah jiwa, maka gak usah takut kematian, gak usah takut kehidupan. Karena saya tidak pernah mati, yang mati cuma tubuh saya. Dan mati itu saat tubuh diganti saja dengan tubuh yang baru untuk memiliki kendaraan yang lebih hebat. Itu aja kok. Jadi kenapa takut mati? Kan cuma diganti aja. Justru ketika kita diganti malah kita bersyukur karena diganti dengan tubuh yang akan melanjutkan perjalanan jiwa lebih keren lagi. Kan begitu. Nggak usah takut. Oleh karena itu maka pertanyaan saya dari awal tadi, apakah manusia itu adalah tubuh yang diberi jiwa atau jiwa yang difasilitasi oleh tubuh? Kalian sudah bisa menjawab kan? Manusia adalah jiwa yang difasilitasi tubuh. Oleh karena itu saya bukan tubuh, saya adalah jiwa. Saya tidak mati, saya abadi seabadi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo saudara-saudaraku semua, kita ngaji ilmu tauhid bersama guru kita Kiai Haji Syaiful Karim. Semoga bermanfaat. Oleh karena itu yang pertama, pesan saya, perhatikan, kenyamanan adalah penjara untuk kebebasan dan musuh bagi pertumbuhan. Jadi orang yang senang dengan kenyamanan berarti sebetulnya dia sedang memenjarakan dirinya untuk tidak mengalami pertumbuhan. Karena kenyamanan adalah musuh bagi pertumbuhan. Jadi oleh karena itu kalau ingin tumbuh berarti kita harus keluar dari zona nyaman. Hati-hati keluar dari zona nyaman. Karena apa? Banyak yang tidak siap. Kenapa tidak siap? Tahu jawabannya? Kalian sudah terbiasa untuk nyaman ketika mendapatkan yang diinginkan. Dan langsung sesaat tidak nyaman ketika mendapatkan yang tidak diinginkan. Padahal pertumbuhan hanya akan terjadi saat kita mendapatkan yang tidak diinginkan. Ulangi. Pertumbuhan jiwa hanya akan terjadi justru saat kita mendapatkan yang tidak diinginkan. Jadi orang yang selalu siap menerima yang diinginkan saja berarti dia siap mati karena jiwanya tidak akan tumbuh. Ketika kita melangkah maju menuju pertumbuhan, pilihannya cuman itu saja, daripada kita melangkah mundur ke tempat yang aman. Melangkah mundur ke tempat yang aman berarti kita membunuh diri kita. Melangkah maju ke tempat pertumbuhan berarti kita sedang mengizinkan kita tumbuh. Tetapi di tempat yang itu, di situ ada zona tidak nyaman. Tetapi itu tumbuh. Pilih mana? Pilih mana? Melangkah maju ke tempat yang tidak nyaman, tetapi ada pertumbuhan, atau melangkah mundur ke tempat yang aman, tetapi kita mati. Pilih mana? Bohong. Bohong. Yang terjadi nggak begitu. Begitu masuk zona tidak nyaman, ya pasti marah, benci, mengeluarkan kata-kata kotor, betul nggak? Menyalahkan orang, yang terjadi itu. Padahal disitulah justru ada pertumbuhan kalau kita mau masuk ke situ. Karena pertumbuhan hanya terjadi di zona tidak nyaman. Makanya pertanyaannya, mau melangkah maju ke zona tidak nyaman tapi tumbuh, atau melangkah mundur ke tempat yang aman tetapi tidak tumbuh? Pasti jawaban kamu yang kedua. Yang pertama maksud saya. Kenyataannya yang kedua, maksudnya begitu.
Jadi sebetulnya gejolak-gejolak kehidupan itu, sesuatu yang tidak nyaman itu justru kalau dilihat dari kacamata semesta, itu cara semesta untuk menumbuhkan jiwa kita. Tapi setiap jiwa kita mau ditumbuhkan, kita tidak siap. Maaf ya, saya mau cerita sedikit. Saya tidak akan mengalami hari ini kalau saya tidak hidup kemarin. Tuh. Jadi yang mengantarkan saya ke hari ini itu siapa sebetulnya? Masa lalu kan? Pertanyaan saya. Bukankah masa lalu itu berjasa yang mengantarkan kita ke masa kini? Terus apa yang buruk dengan masa lalu? Yang buruk itu kan penilaian kita. Yang buruk itu penilaian pikiran kita. Jadi yang mengantarkan kita ke hari ini adalah semua hal yang terjadi di masa lalu. Kalau begitu, bukankah masa lalu itu berjasa mengantarkan kita menjadi kita yang hari ini? Terus apa yang salah dengan masa lalu? Ada yang salah? Yang salah apa? Yang salah pikiran kita. Penilaian pikiran kita terhadap masa lalu. Karena pikiran kita masih terjebak oleh baik dan buruk. Itulah bahayanya pikiran. Oleh karena itu, manusia memerlukan 4 pelukan sehari untuk hidup. Memerlukan 8 pelukan sehari untuk kesehatan. Dan perlu 12 pelukan sehari untuk pertumbuhan. Empat nggak dapat. 8 komo. 12 mah apa lagi? Jadi ternyata 12 pelukan sehari itu membuat jiwa tumbuh. Jadi saya wajar kalau kalian gak tumbuh-tumbuh jiwanya, kurang pelukan. Pernah gak lihat pohon? Tapi dia itu tidak bebas. Tumbuh gak? Misalkan ruang kosongnya itu gak ada buat dia tumbuh. Karena apa? Di atas ada pohon lain, pinggir ada gawir, tanah, kan gitu. Pernah gak melihat pohon yang pertumbuhannya tersendat karena begitu banyak penghalang? Karena dia tidak bebas untuk tumbuh. Pernah lihat? Ya. Saya habis nanam kopi sama Kang Ujang di Jelekong, di Gawir. Nah, di taman kopi di sini, tapi di sini ada tanah. Kan saya nyuruh pegawai di sana, tolong ya dilingkari tanahnya supaya dia bisa bebas tumbuh. Jadi ternyata syarat untuk pertumbuhan itu harus ada kebebasan. Pohon saja kalau tidak ada kebebasan tidak tumbuh. Yuk kita sadari, selama ini kita tidak sadar sering memenjarakan diri sendiri, bahkan membajarkan orang lain supaya mengikuti pikiran sempit kita. Dan hati-hati, itu yang membuat kita tidak tumbuh. Pernah gak membatasi anak? Jangan begini, jangan begitu, jangan belajar ini, jangan belajar itu. Betul gak? Ya. Naik motor, jangan. Naik mobil, jangan. Bisa cilaka. Betul gak? Mau kerja, jangan. Bisa loba duit. Makin dikerangkeng, makin tidak tumbuh. Dan kita sering mengatasnamakan cinta kasih
kepada orang lain, ketika kita mengkerangkeng kebebasan orang lain dengan alasan cinta kasih, padahal kita sedang mematikan pertumbuhan orang lain. Itu yang disebut dengan intervensi terhadap karma. Makanya kita ini harus bisa memberikan ruang pada orang lain untuk melunasi karmanya. Jangan sampai kita intervensi. Oleh karena itu maka kita tidak bisa berada dalam mode bertahan. Kita harus berada di mode pertumbuhan kalau ingin tumbuh. Nih saya tanya, ada nggak orang yang dalam kehidupan ini kedewasannya nggak numbuh-numbuh? Ada kan? Tapi dia sibuk kan? Kenapa? Karena dia setiap saat bertahan di mode bertahan, tidak memasukkan dirinya di mode pertumbuhan. Mode bertahan berarti di zona nyaman. Mode pertumbuhan berarti di zona tidak nyaman. Jujur ya, pilih zona nyaman atau tidak nyaman? Semua pilih zona nyaman, tapi ingin tumbuh. Aneh nggak? Gitu. Ingin tumbuh tetapi memilih untuk ada di zona nyaman. Tahu artinya zona nyaman? Kita berada di situasi yang kita ingin. Dan kita melarang diri kita memasuki situasi yang tidak kita ingin. Itu. Makanya orang yang semacam itu tidak pernah bertambah pengalaman hidupnya. Tidak semua pertumbuhan itu perubahan. Seperti halnya tidak semua pergerakan itu kemajuan. Jadi jangan menganggap setiap perubahan itu adalah pertumbuhan. Belum tentu. Karena setiap pergerakan juga belum tentu kemajuan. Dan oleh karena itu bagaimana siasatnya supaya setiap perubahan itu adalah pertumbuhan. Kan pohon bisa saja berubah. Ya tak? Asalnya sudah bagus tapi kemudian jadi layu, kan berubah juga. Dan itu bukan pertumbuhan. Setiap perubahan jangan dikategorikan pertumbuhan, karena setiap pergerakan juga belum tentu kemajuan. Jadi berarti pertumbuhan itu yang saya maksud adalah selalu linier atau kuadratis, mengarah kepada yang positif. Nah, nanti kita lihat ya, kita ukur, kita tumbuh apa tidak. Baik, alam menunjukkan bahwa dengan pertumbuhan maka kecerdasan datang. Catat oleh kalian, pertumbuhan itu adalah cara alam untuk membuat kita tambah cerdas. Setuju? Oke, kalau gitu saya ulang lagi. Memasuki zona tidak nyaman, pertumbuhan bukan? Pertumbuhan. Memasuki zona tidak zaman, ada masalah nggak di situ? Ada masalah. Begitu memasuki masalah, ada kesulitan nggak? Ada kesulitan. Bukankah di situ kecerdasan tumbuh? Saya mau tanya sekarang kalau gitu, mau cerdas? Mau cerdas? Nah, syarat cerdas itu harus membiarkan diri kita di mode pertumbuhan. Berarti kalau mengizinkan diri kita di mode pertumbuhan, izinkan kita berada di zona yang tidak nyaman. Kan di situ ada masalah dan kesulitan. Di situ cara semesta menumbuhkan kita. Sekarang saya tanya lagi. Faktanya, kita kan ingin bertahan di zona nyaman. Tapi kalau ditanya ingin cerdas, ingin. Itu yang menyebabkan kecerdasan kita stagnan, tidak naik-naik. Karena antara keinginan dengan fakta berbeda. Jadi alam ini mengajak kita untuk bertumbuh supaya kita cerdas. Karena kecerdasan diperlukan untuk meningkatkan kapasitas kita ketika kita menemukan rasa sakit. Ngerti? Gini saya kasih tahu, sederhana. Pernah ada cerita tabung gas meledak? Oke. Kenapa?
ruangnya sempit. Ledakan di ruang sempit sangat berbahaya. Makanya tim gegana dari Polri kalau menemukan bom yang mau diledakkan oleh teroris, karena oleh tim gegana dibawa dulu ke tempat yang lapang. Diledakkan juga sama seperti yang diledakkan oleh teroris, cuma teroris meledakannya di ruang sempit supaya timbul kerusakan. Tim gegana Polri juga sama meledakkan bom dengan ledakan yang sama, cuma diledakannya di ruang yang kosong. Ternyata di ruang kosong yang luas tanpa batas, ledakan sama sekali tidak berbahaya. Jadi kalau begitu yang bahaya itu apa? Ledakannya atau ruang sempitnya? Jawab. Nih. Ringan gak ini? Ringan gak ini? Ringan. Sekarang taruh tangan kita di sini, letakkan ini di sini. 5 menit, gak apa-apa. 10 menit, belum apa-apa. 10 jam? 10 hari? 10 bulan? Jadi masalah kita tuh apa sebetulnya? Apakah masalahnya itu adalah besarnya masa air ini? Atau kelamaan kita memegangnya? Pintar kalian itu. Jadi yang membuat kita menderita itu sebetulnya bukan masalah. Lila teuing nyepengna. Masalah sudah berlalu 10 tahun yang lalu. Tiap ngobrol eta deui. Tiap ngobrol eta deui. Padahal kejadiannya sudah 10 tahun yang lalu. Jadi sebetulnya masalah besar kita itu bukan masalahnya. Tetapi kita menggenggamnya terlalu lama. Tiap ngobrol teh balik deui kadinya. Eueuh nu anyar. Tiap ngobrol balik deui, makanya mending cicing. Sebetulnya masalahnya bukan berapa masa air ini, tetapi berapa lama Anda menggenggamnya. Sebetulnya kalau digenggamnya sebentar kan gak masalah. Pernah lihat gak orang yang angkat besi? 180 kilo. Ditarik, gas tepuk tangan mah. Ragrageun deui. Gak jadi masalah. Padahal 180 kilo, betul nggak? Iya, pernah lihat angkat besi, ditarik, tepuk tangan, ragrageun. Sampai tepuk tangan aja ragrag, juara. 180 kilo nggak bahaya. Ternyata 180 nggak bahaya kalau sebentar megangnya. Iya ngan salah sakilo setengah kilo, lila teuing nyepengna bahaya. Makanya itulah kita sering mengizinkan kita tuh balik deui ke masa lalu, balik deui ke masa lalu. Karena kita sendiri yang memegangnya terlalu lama, itulah sumber penderitaan kita, sekaligus sumber neraka kita. Mengingat masa lalu itu penting, bagus, kalau itu ilmu. Tapi kalau mengingat kejadian yang sudah berlalu dan itu menyedihkan, gak penting amat. Karena itu akan membuat kita selalu sakit. Ulangi. Ingin cerdas? Ingin. Caranya? Izinkan diri kita berada di zona tidak nyaman. Supaya apa? Supaya tumbuh. Di zona tidak nyaman ada masalah? Banyak. Kesulitan? Ada. Bukankah dulu waktu di sekolah kalian jadi pintar karena kebanyakan mengerjakan soal? Masih ingat kan? Kalian sudah belajar matematika, kan sama guru matematika dikasih soal, 100 soal. Ketika mengerjakan soal jadi mulai pintar kan? Soal itu apa? Kan soal itu masalah. Makin dibanyakin masalahnya, itu adalah cinta kasih guru pada siswa supaya siswanya cerdas.
Jadi cara semesta menyayangi kita tuh dibanyakin masalahnya kalau kamu mau. Makanya izinkan dirimu di zona tidak nyaman supaya tumbuh. Kan disitulah masalah ada. Cerdas bukan? Nah, awas ini dicatat sama semesta. Selesai dari sini kalian pulang ke rumah langsung diproses. Saya doakan ya. Awas, yang doa saya ini. Saya doakan kalian cerdas. Ya kan? Berarti doa saya kalian setelah ini masuk zona tidak nyaman. Ingat itu. Ketika masuk zona tidak nyaman, ingat saya. Oh, ini sedang dicerdakan oleh semesta. Ingat itu, sadar, sedang dicerdaskan. Itu cinta kasih semesta. Gak ada yang buruk. Gak ada yang buruk. Nah, begitu cerdas, apa yang terjadi? Kapasitas kita untuk menampung rasa sakit itu menjadi besar. Akibatnya apa? Rasa sakit menjadi tidak bahaya dan tidak menyakitkan karena kapasitasnya besar. Jadi ledakan hanya berbahaya kalau ruangnya sempit. Makanya dalam fisika proses meledaknya sesuatu disebut proses isohorik. Nah, isohorik itu artinya apa? Volume konstan. Suatu proses yang berlangsung di mana volumenya konstan itu namanya isohorik. Perhatikan, ruang bakar mesin mobil itu tidak pernah membesar. Begitu ada bensin dikompresi di ruang bakar karena prosesnya isohorik, ledakannya luar biasa. Itu yang menyebabkan ya piston terdorong dan memutarkan ban. Pernah dengar nggak? Ada truk di jalan tol meledak bannya. Pernah? Kenapa? Dia bergesekan terus dengan jalan, terjadi transformasi kalor dari jalan ke ban, kemudian terjadi peningkatan tekanan, sementara volume ban kan tetap. Disitulah terjadi ledakan. Jadi ledakan itu terjadi karena apa? Energi terus bertambah, volume tidak bertambah. Jadi itulah terjadi ledakan. Gelo, depresi, stres, akibat apa? Masalah tambah banyak, kapasitas untuk menampungnya tidak pernah berubah. Ngaji ente, belajar kesadaran tidak, akibatnya apa? Pengetahuan eta-eta keneh, ari masalah tambah loba, kapasitas tidak bertambah, cerdas mah komo teu nambah. Apa yang terjadi? Ya udah, gelo. Jadi sebetulnya gelo itu akibat dari kapasitas tidak pernah bertambah. Jadi sebetulnya yang menyebabkan orang depresi itu sebetulnya bukan masalahnya. Kapasitas dia untuk menampung masalah tidak berubah. Itu sebetulnya. Itulah pentingnya kita ketemu seperti ini, belajar tentang kesadaran. Setiap ketemu saya kapasitas ditambah. Begitu ada masalah gak kerasa karena kapasitas nambah terus. Bayangkan masalah tambah banyak, kapasitas tidak dirubah. Terjadi proses isohorik, ledakan tidak bisa dihindarkan lagi. Sedikit nih pakai fisika. Kalau ditanya, kenapa meledak? Isohorik. Gitu, kan keren kan? Volume tetap, ya kan? Volume otak tetap, pengetahuan tetap, kan gitu. HT tetap, tidak lapang. Ledakan tidak bisa dihindari. Gelo. Karena apa? Karena di situ kita membatasi diri. Makanya orang-orang yang selalu meluaskan kapasitas dirinya, menambah pengetahuan, meningkatkan kesadaran, meluaskan dada, memaafkan, sebenarnya dia sedang meningkatkan kapasitas diri. Apapun yang terjadi nggak terasa. Paham ya? Oke. Jadi ledakan bahaya apa tidak? Bahaya tidak? Tidak bahaya kalau ruangnya tanpa batas. Ledakan sekecil apapun menjadi bahaya kalau ruangnya tidak berubah atau isohorik atau volumenya
tetap. Jadi ketemu saya untuk apa? Meningkatkan kapasitas, meningkatkan volume. Ya? Oke. Makanya hanya dengan tingkat kecerdasan yang tinggi, penderitaan akan mencapai titik tertinggi. Ulangi. Hanya dengan tingkat kecerdasan yang tinggi, penderitaan mencapai titik yang tertinggi. Jadi rupanya penderitaan yang hebat itu tugas utamanya diutus ke semesta ini untuk meningkatkan kita sampai mencapai kecerdasan yang tertinggi. Makanya kalau orang yang sudah sampai di sini kesadarannya, oh ternyata makin banyak penderitaan, sebetulnya peluang untuk meningkatkan kecerdasan diri pada tingkat tertinggi makin besar. Kapasitas kita untuk meningkatkan volume ruang kita semakin besar. Makanya cuman ada dua hukum besar dalam kehidupan. Yang pertama pertumbuhan, yang kedua adalah kemerosotan. Cuma dua aja, tumbuh atau merosot. Cuma dua aja. Karena sesuatu yang tidak tumbuh pasti lama-kelamaan akan mati. Oleh karena itu maka pertumbuhan adalah satu-satunya saksi dalam kehidupan. Jadi ciri orang hidup adalah tumbuh. Banyak gak orang hidup tapi tidak tumbuh? Gak hidup. Pertumbuhan adalah satu-satunya saksi di kehidupan. Karena ciri hidup itu tumbuh. Jadi kalau kita hidup tidak tumbuh sama dengan tidak hidup. Oke. Sekarang kita ukur. Apakah kebijaksanaan kita tumbuh? Gimana cara ngukurnya? Gampang. Ketika sifat jahat kita mereda. Jangan buru-buru mengatakan saya sudah mencapai kebijaksanaan, jahat keneh mah. Kalau kejahatan sudah mereda, itu tandanya kebijaksanaan sudah tumbuh. Itu indikatornya. Kejahatan itu berarti merugikan diri sendiri dan orang lain. Setiap pertumbuhan itu mengandung kuman kebahagiaan. Ternyata pertumbuhan itu bukan sekedar meningkatkan kecerdasan, tetapi meningkatkan kebahagiaan. Oleh karena itu bagi orang yang sudah sadar, kerusakan sebagai sesuatu yang indah. Dan ekspresi kehidupan yang kaya sebagai pertumbuhan. Jadi gak usah khawatir. Kalau di semesta ada kerusakan. Justru kerusakan itu bagi orang yang sadar sesuatu yang indah. Ekspresi kehidupan yang kaya sebagai pertumbuhan. Masih ingat ya. Kenapa Jepang itu menjadi negara maju? Kan gara-gara dirusak oleh sekutu. Dibom. Hiroshima dan Nagasaki, hancur seluruh infrastruktur di Jepang saat itu yang menyebabkan Jepang tumbuh pesat karena ada kerusakan. Jadi kerusakan bagi orang yang sadar itu indah. Kerusakan bagi orang yang sadar ekspresi kehidupan. Karena di situ kaya dengan pertumbuhan. Jadi kalau saya jelaskan seperti ini, ternyata semua hal di kehidupan ini ternyata baik-baik saja. Kalau kita tahu ilmunya, menjadi tidak baik itu gara-gara kita tidak punya ilmunya, itu aja sebetulnya. Makanya alam semesta diciptakan sedemikian luar biasa. Ada keunikan, ada perbedaan. Wajah kita diciptakan berbeda, betul? Kita disebut berbangsa-bangsa. Maka di Quran dikatakan kita diciptakan berbeda, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Kan tujuannya satu, lita'arofu, untuk saling mengarifi, untuk saling mengenal, bukan saling menyamakan. Oleh karena itu maka perbedaan adalah alasan perayaan dan pertumbuhan, bukan alasan kehancuran. Karena justru kehancuran itu ketika kita menolak perbedaan.
Indah bukan? Luar biasa. Kita tahu bahwa penuaan tidak hanya berarti pelapukan, tetapi juga pertumbuhan kalau jiwanya tumbuh. Tetapi penuaan akan disebut pelapukan kalau jiwanya tidak tumbuh. Ada nggak orang menua lapuk? Ada? Banyak. Jadi penuaannya itu hanya terjadi proses pelapukan. Karena apa? Tubuhnya betul menua, tubuhnya betul makin lemah, tubuhnya betul makin hancur, tetapi tidak diiringi oleh pertumbuhan kedewasaan dari jiwanya. Oleh karena itu, pertumbuhan pribadi bukanlah masalah mempelajari informasi, tetapi melupakan batas-batas yang lama. Jadi kalau ingin tumbuh, lupakan batas-batas lama kita. Tidak cukup hanya mempelajari informasi baru. Karena sebanyak apapun informasi baru yang kita terima, kalau batas-batas lama tidak kita hancurkan, maka kita tidak akan tumbuh. Jadi yang mengerem pertumbuhan itu adalah batas-batas lama, yaitu pikiran jadul, pikiran yang selalu tertarik ke masa lalu. Hidup adalah proses yang berkelanjutan untuk memilih antara keamanan dan risiko. Pilih mana? Kalau saya kasih pilihan, hidup adalah proses yang berkelanjutan untuk memilih. Kalau disuruh memilih oleh saya, keamanan atau risiko, pilih mana? Pilih keamanan atau risiko? Pintar kalian kalau memilih di sini mah. Pasti milih risiko. Karena ada bocorannya tuh dalam kurung. Kalau pilih keamanan karena takut dan membutuhkan pertahanan. Kalau memilih risiko demi kemajuan dan pertumbuhan. Karena di risiko ada pertumbuhan, kalian pilih risiko. Padahal faktanya lebih memilih keamanan. Betul apa tidak? Iya. Padahal ketika memilih keamanan, justru di situ karena ada takut. Karena kita justru akan defensif, bertahan. Bertahan di zona nyaman justru membuat kita gitu-gitu saja, tidak layak untuk dihidupi. Tetapi ketika kita mengambil risiko, maka di situ ada kemajuan. Ketika mengambil risiko, di situ ada pertumbuhan. Pertumbuhan meningkatkan kecerdasan, kecerdasan meningkatkan kapasitas. Sebesar apapun rasa sakit, kalau kapasitasnya luas tidak terasa sakit. Inilah sebetulnya yang harus kita pelajari di kajian-kajian. Karena kebanyakan, mohon maaf, kajian itu lebih banyak standar, tidak meningkatkan kesadaran, ya kan? Pokoknya lakukan ini, nanti di akhirat dapat surga. Jangan lakukan ini, karena di akhirat nanti dapat neraka. Gitu saja. Padahal surga dan neraka itu di sini, saat ini, sekarang. Kita tidak akan dapat surga di masa depan kalau hari ini kita menciptakan neraka. Tidak mungkin ujug-ujug. Neraka hanya menghasilkan neraka. Surga hanya menarik surga. Tidak mungkin neraka menarik surga. Surga juga tidak mungkin menarik neraka. Karena hukum tabur tuai. Itu mekanisme semesta bekerja seperti itu. Sebanding. Oke? Oleh karena itu maka kesalahan abadi dari umat manusia adalah menetapkan cita-cita yang ingin dia capai dan dapat dia capai. Ulangi. Kesalahan abadi umat manusia adalah menetapkan cita-cita yang dapat dicapai. Itu kesalahan abadi semua manusia. Karena ini di zona nyaman. Kalau tidak mau melakukan kesalahan mulai sekarang, bikin cita-cita yang sulit dicapai. Maka di situ ada kata-kata bermimpi setinggi langit. Gini, saya tidak mau berisiko. Ya sudah, saya jualan gehu pinggir jalan. Berapa potong? 10 potong. Untungnya berapa? 1 gehu untungnya 500.
10 potong dapat 5.000. Karena takut risiko, kalaupun tidak laku dijual, maka gehu akan saya makan. Betul? Jadi pertama, kalaupun laku dijual, untungnya cuma 5.000. Kalau nggak laku dijual, jadi kenyang. Besok nggak punya modal lagi. Mau gitu terus. Makanya nggak maju-maju, gitu aja terus. Karena apa? Dia hanya menetapkan cita-cita yang dapat dia capai. Maaf ya, saya tinggal di kampung, jauh. Kalau yang pernah ke kampung saya jauh sekali, jalannya berkelok-kelok. Sekarang sudah ada jalan aspal. Dulu itu jalan ke kampung saya itu ya batunya segede-gede kepala saya. Yang lewat situ cuma truk saja. Saya mohon maaf dari kecil menetapkan cita-cita yang tidak bisa dicapai. Artinya cita-cita yang besar. Bukan tidak bisa dicapai, cita-cita yang besar. Saya ingin sekolah, padahal orang tua tidak punya biaya. Ya kan? Saya ingin hidup seperti yang saya impikan. Padahal saat itu kalau melihat ukuran boro-boro buat sekolah, buat ongkos pergi ke kota aja tidak bisa, tidak ada. Nah kalau kita selalu menetapkan sesuatu berdasarkan ukuran kita, maka disitulah kita akan mati. Coba tetapkan sesuatu berdasarkan ukuran Allah. Kemarin Mbak Uki bikin pengumuman. Saldo untuk pembangunan Jelekong alhamdulillah sekarang min 35 juta. Itu di rekening saya. Kalau di rekening Allah kan tak terbatas. Maka saya bilang pembangunan Jelekong jalan terus. Karena saya tidak berpatokan pada saldo rekening saya. Saya menggunakan saldo rekeningnya Allah. Insya Allah ada rezekinya. Itulah namanya kita keluar dari kesalahan abadi kita. Karena kesalahan abadi umat manusia itu satu, menetapkan cita-cita yang dapat dicapai, mengukur sesuai dengan ukuran kita. Sekarang cobalah mengukur sesuatu dengan keberlimpahan Tuhan. Kalau Allah mau pasti bisa. Minggu depan umroh ya? Nah gitu bagus. Langsung aja iya, nggak usah lihat saldo. Kalau saya bulan depan umroh ya, sebentar. Lihat saldo 1.500. Ya pasti mengatakan, wah boro-boro buat umroh kan begitu. Karena kau mengukur, membuat cita-cita hanya yang dapat dicapai. Dicapai oleh uangmu yang 1.500. Bukan umroh. Betul gak? Iya, beli kopi aja gak cukup. Kopi kapal api berapa satu bungkus? Hah? Ya paling cukup buat ngopi. Itu juga gak boleh duduk. Gitu. Baik. Jadi kegembiraan hidup itu terdiri dari satu, latihan energi. Kita terus ya melatih agar energi kita berlimpah. Yang kedua, melatih diri agar tumbuh berkelanjutan. Yang ketiga, gak apa-apa perubahannya konstan, tapi terus ada perubahan. Yang keempat, ya kita setiap saat mengalami pengalaman baru. Maka dengan melakoni semua itu kesadaran besar datang perlahan, walaupun sepotong demi sepotong. Kesadaran besar akan datang perlahan. Jalan pertumbuhan spiritual adalah jalan belajar sepanjang hayat. Itu yang saya bilang tadi. Jangan khawatir karena jiwa kita abadi. Begitu sadar kalau saya adalah jiwa, maka gak usah takut kematian, gak usah takut kehidupan. Karena saya tidak pernah mati, yang mati cuma tubuh saya. Dan mati itu saat tubuh diganti saja dengan tubuh yang baru.
untuk memiliki kendaraan yang lebih hebat. Itu aja kok. Jadi kenapa takut mati? Kan cuma diganti aja. Justru ketika kita diganti malah kita bersyukur karena diganti dengan tubuh yang akan melanjutkan perjalanan jiwa lebih keren lagi. Kan begitu. Enggak usah takut. Oleh karena itu maka pertanyaan saya dari awal tadi, apakah manusia itu adalah tubuh yang diberi jiwa atau jiwa yang difasilitasi oleh tubuh? Kalian sudah bisa menjawab kan? Manusia adalah jiwa yang difasilitasi tubuh. Oleh karena itu saya bukan tubuh. Saya adalah jiwa. Saya tidak mati. Saya abadi, seabadi Allah. Gitu. Paham ya? Nah, dengan prinsip yang semacam ini itu penting membuat kita menjadi ludeng dalam kehidupan ini. Pengalaman kekuatan spiritual pada dasarnya menyenangkan. Jadi sebetulnya untuk menumbuhkan spiritual itu memang ya, kita akan dipertemukan dengan pengalaman-pengalaman dunia yang kelihatannya dalam tanda kutip itu adalah penderitaan. Tetapi itu untuk pertumbuhan. Jadi ada kalanya Tuhan menenangkan badai. Ada kalanya Dia membiarkan badai mengamuk. Dan Dia pun menenangkan kita. Jadi ada kalanya Tuhan harus menenangkan badai. Ada kalanya. Tapi ada kalanya Tuhan pun membiarkan badai mengamuk. Tetapi Tuhan menenangkan badai atau Tuhan membiarkan badai, percayalah Dia akan datang untuk menenangkan kita. Karena tidak pernah Tuhan itu gak tanggung jawab. Setiap Tuhan ngasih badai, Dia mendampingi kita untuk selalu mengarungi badai itu. Jadi Tuhan mau begitu ya. Ketika kita dibiarkan badai menempa kita, Dia mendampingi kita. Selalu dihadirkan tangan-tangan Dia untuk menenangkan kita. Percayalah pada saya. Jadi Allah dapat memberikan limpahan berkat justru di tengah ancaman badai kemalangan. Jadi limpahan berkah itu tidak pernah diberikan di tengah kenyamanan, tapi di tengah ancaman badai kemalangan. Di situ limpahan berkah diturunkan. Allah tidak menjanjikan perjalanan yang tenang, tetapi pendaratan yang aman. Itu yang dijanjikan. Jadi kalau kita naik pesawat, ya, pilot tidak menjanjikan perjalanannya tenang. Karena pilot tidak bisa mengendalikan alam. Tapi keahlian pilot dijamin dia akan melakukan pendaratan yang aman. Itulah Tuhan. Tidak pernah menjanjikan perjalanan yang tenang, tetapi beliau menjanjikan pendaratan yang aman. Asal bersama Allah, sehebat apapun perjalanan kita, insya Allah kita akan mendarat dengan aman. Asal bersama Allah. Jadi mana yang bagus? Membangun tembok atau membangun jembatan? Tembok atau jembatan? Pasti kalian pinter pilih jembatan. Diajak bikin jembatan di Jelekong pada ngilang. Karena membangun tembok itu gak ada risiko. Tapi membangun jembatan berisiko. Apalagi ketika sungai yang mau dibangun deras arusnya. Betul? Curam. Risikonya besar. Membangun tembok gampang, betul? Hanya meletakkan bata di tempat yang aman. Tetapi membangun jembatan, pasti di situ ada tantangan. Kalian sudah mengatakan pada saya, membangun tembok atau jembatan? Tadi memilih jembatan. Saya aminkan, amin. Rasakan nanti. Kan itu pilihanmu, tapi di situ ada pertumbuhan. Coba, membangun tembok mikir nggak? Nggak banyak mikir, tinggal letakkan bata, aduk, cuma gitu aja. Membangun jembatan mikir, gimana caranya membangun pondasi air deras, mikir. Gimana caranya membuat cakar ayam tetapi harus kering sementara air deras, mikir.
Gimana membangun tiang-tiang penyangga yang kuat? Mikir. Saya bikin jembatan pendek aja di Jelekong, mikir. Kenapa saya tiap sore datang ke sana? Mikir. Dan saya seneng kalau mikir. Makanya dulu waktu saya bangun ini, kalau kalian tahu, bagian atas tuh lihat ke atas, nanti selesai ngaji lihat. Tidak ada kayu di atas. Semuanya besi beton. Semuanya beton. Lihat itu. Ya. Jadi semua di atas itu ya, penyangganya beton semua, enggak pakai kayu. Bingung dulu tukang kerja. Saya bilang, pokoknya Sabtu kamu gajian. Jadi enggak jadi urusan saya, bukan urusan kamu. Belum pernah Pak, katanya, bikin suhunan pakai beton sadayana. Ya pernah di sini. Sama saya. Mari lihat ke atas itu. Tidak ada di sana kayu. Semuanya beton. Ya, semua beton. Nanti kalian lihat tuh ke atas. Itu cara saya membangun. Jadi saya akan tidak ada tubuh saya. Maksud saya. Ya, jiwa saya tetap ada. 1000 tahun setelah saya kehilangan tubuh, masjid ini harus tetap kokoh. Ini semua tiang-tiang ini saya dulu menggunakan besi 16 uril. 16 bukan besi yang dikurang-kurang, bukan. Ini tiangnya semua begitu. Saya punya uang 300 juta dulu hanya cukup buat pondasi. Dulu. Banyak dulu yang kalau rapat banyak orangnya. Kalau ngebangun hilang semua. Kalau rapat banyak. Kayaknya kemarin saya sayembara, setuju mana nama-nama? Semua kalian ribut. Saya sebenarnya cuma menguji kalian. Apa artinya nama kalau nggak ada yang mau diberi nama? Sebenarnya saya cuma menguji aja, ribut soal nama. Padahal saya cuma memancing aja. Ada nggak yang sadar apa artinya nama kalau tidak ada yang diberi nama? Wah, semua nama ini bagus, nama ini. Lah kalau tempatnya nggak bagus, buat apa nama bagus? Ngerti maksud saya? Saya nguji gitu aja nggak pada lulus kalian itu. Semua ribut soal nama. Padahal saya cuman ingin tahu kontribusi kalian untuk membangun yang mau diberi nama sejauh mana. Ngasih nama gampang. Kan kalian tuh enak aja. Begitu datang ke dunia udah utuh beri nama oleh kamu. Betul nggak? Gitu kan? Gak pernah memikirkan gimana Allah menciptakan tubuh itu di rahim orang tua kita. Betul? Coba setetes air menjadi segumpal darah, segumpal daging terus. Bagaimana pembelahan sel terjadi? Ruwetnya kayak apa? Jelas gue. Udah sempurna. Tinggal ngasih nama. Kan gitu? Iya. Betul? Iya. Begitu datang barangnya kayak gini, kasih nama Firman. Gampang merengaran mah. Cocok nggak nama itu dengan barangnya? Itu masalahnya. Betul nggak? Iya. Jadi lebih penting mana? Nama atau yang mau diberi nama? Wujudkan dulu yang mau diberi nama. Makanya Allah mah tidak pernah ikut campur ngasih nama. Allah hanya menciptakan yang mau diberi nama. Bahkan dirinya sendiri tidak tahu namanya apa. Allah tuh kalau ditanya sampai sekarang tidak tahu namanya siapa. Oh, yang ngasih nama kamu juga. Betul? Luar biasa ya. Jadi pilih tembok atau jembatan? Oh, bagus. Awas, amin ya. Jadi kita dapat meraih jauh lebih banyak saat 1 jam bersama Allah daripada seumur hidup tanpa Allah. Ini saya kasih tahu. Bagaimana kecerdasan itu terbangun. Bagaimana pertumbuhan itu terbangun. Tidak usah 1 hari bersama Allah. 1 jam saja sadar bahwa Allah ada dalam dirimu. Maka tidak ada yang bisa kau tolak. Di situ pertumbuhan akan terjadi. Jadi 1 jam saja bersama Allah lebih bagus daripada seumur hidup tanpa Dia. Jadi orang-orang yang menderita dalam hidup dan menolak segala sesuatu yang tidak dia ingin terjadi karena seumur hidup tidak bersama Allah.
Cuma nyebut-nyebut namanya tetapi tidak bersamanya. Sok latihan 1 jam saja bersama Allah. 1 jam saja bersama Allah. Gak usah seumur hidup. Kecerdasanmu akan meningkat, pertumbuhan terjadi. Karena kesadaran akan muncul. Jadi kita tidak akan mencapai garis finish bila kita tidak meninggalkan garis start. Betul? Betul? Di mana sekarang posisi kita? Kita tidak akan mencapai garis finish bila kita tidak meninggalkan garis start. Pertanyaan saya, di mana kita sekarang? Start pun belum mulai. Bagaimana kita bisa mencapai garis finish? Start juga belum mulai. Kenapa? Sieun, takut, pengen di zona nyaman. Karena orang yang mau mulai start berarti dia sudah siap meninggalkan zona nyaman. Orang kalau balap lari, ikutan balap lari kan mulainya start. Kalau dia sudah start berarti sudah mengizinkan dirinya lari, bukan? Orang yang takut keseleo, takut kalah, takut keringatan. Betul nggak? Malu ditonton orang, start pun belum mulai. Saya cuma khawatir aja, kalian itu start aja belum. Bagaimana mencapai garis finish? Sedang orang yang mencapai garis finish hanya orang yang sudah meninggalkan start saat ini. Jadi saya sampaikan selamat untuk yang berani memulai start sekarang. Dan kalian yang hadir di tempat ini kan orang-orang yang berani mendengarkan kajian saya. Karena kajian saya itu sangat berbahaya. Bahayanya apa? Karena kajian saya akan mengubah kalian menjadi cerdas. Sekaligus waras. Jadi ya, doa adalah alat yang tak terlihat yang berguna bagi dunia yang tidak terlihat. Tapi doa yang saya maksud bukan mengatur Tuhan supaya Tuhan mengikuti keinginan kita. Doa yang saya maksud adalah menyertakan Tuhan, mengundang Tuhan, menyadari kehadiran setiap saat. Sehingga ya, doa ini walaupun tidak terlihat tetapi berguna bagi dunia yang terlihat. Harapkanlah hal-hal yang besar dari Tuhan, usahakanlah hal-hal besar bagi Tuhan. Ada tulisan yang bagus tuh kemarin, sahabat kita mengirim tulisan itu. Kalau bagus tuh biasanya berkesan walaupun cuma sekali saya baca. Orang yang sadar, dia tahu bahwa Tuhan sudah memberi segalanya. Tapi begitu sadarnya, apa yang diberikan Tuhan kepada dia ditinggalkan dan dia hanya memilih Tuhan. Apa maksud saya? Orang yang sadar sesadar-sadarnya kalau Tuhan sudah memberikan segalanya. Tetapi dia tidak berfokus pada apa yang diberikan Tuhan padanya. Malah dia meninggalkan semua pemberian Tuhan demi untuk memilih Tuhan. Bahasanya saya tidak tahu kemarin seperti apa, tapi itu yang tertangkap oleh saya. Makanya hati-hati jangan melekat pada yang diberikan Tuhan, sehingga kita lupa pada yang memberinya. Makanya tetap kejar yang memberinya, maka pemberian tidak akan pernah berhenti, sepanjang kita tidak melekat pada yang diberikannya. Oleh karena itu, jangan minta kepada Tuhan apa yang menurut kita baik, tapi mintalah kepadanya yang menurut Dia baik bagi kita. Sekali lagi, jangan meminta kepada Tuhan apa yang menurut kita baik, tetapi mintalah kepadanya yang menurut Dia baik bagi kita. Karena yang menurut kita baik bagi kita belum tentu baik menurut Tuhan bagi kita. Karena Dia lebih tahu tentang kita daripada kita sendiri. Siap bertumbuh? Siap keluar dari zona nyaman? Siap sabar menghadapi semua keadaan? Oke. Saya doakan semoga jembatan yang kalian bangun kokoh.
Semoga semua tantangan hidup yang datang kepada kalian jadikan peluang untuk mendewasakan diri kalian. Sekarang pandanglah dalam hidup ini, ternyata tidak ada satu keburukan. Semua baik-baik saja kalau pikiran kita sudah baik. Baik dan buruk hanyalah kegagalan kita dalam menilai. Itu adalah karena kita masih dikendalikan oleh diri palsu kita, pikiran kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.